Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia, yakni mengenai proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Materi mengenai proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 9 SMP untuk mata pelajaran IPS dan juga untuk kelas 11 SMA untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebenarnya menurut rencana itu akan dilaksanakan di lapangan Ikada, akan tetapi saat itu di lapangan Ikada sudah terdapat pasukan Jepang. Kemudian dialihkanlah ke Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi itu dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan saat itu puasa Ramadan, kalau dalam kalender Jawa Jumat Legi. Dilaksanakan pada pukul 10. Urutan acaranya terdiri dari pidato Presiden Soekarno, kemudian pembacaan teks proklamasi, diikuti pengibaran bendera, kemudian yang terakhir adalah sambutan dari Suweryo dan Muwardi. Suweryo itu merupakan wali kota Jakarta, sedangkan Muwardi itu adalah pimpinan dari barisan pelopor. Ini merupakan gambar Insinyur Soekarno yang sedang membacakan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Sedangkan ini merupakan DRS Muhammad Hatta yang mendampingi Insinyur Soekarno. Nah, tokoh lainnya yang terlibat dalam peristiwa proklamasi akan kita uraikan satu persatu peranannya apa. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Jelas Insinyur Soekarno dalam peristiwa proklamasi itu yang pertama adalah menulis teks proklamasi, yang kedua adalah tokoh yang membacakan teks proklamasi. Makanya beliau nanti mendapatkan gelar proklamator. Selanjutnya yang kedua adalah DRS Muhammad Hatta. Peranan dari Muhammad Hatta yakni merumuskan teks proklamasi. Ya, ini di sini adalah alinea 2, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu merupakan usul dari Muhammad Hatta. Kemudian pada saat peristiwa proklamasi, Muhammad Hatta itu berdiri di samping Soekarno. Kemudian tokoh selanjutnya ada yang namanya Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo ini peranannya sangat vital ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo inilah yang menjamin kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat besok. Besok itu berarti tanggal 17 Agustus karena saat itu peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Selain sebagai penjamin dari golongan tua untuk melaksanakan proklamasi besok, nah Ahmad Soebardjo perannya di sini juga ikut merumuskan teks proklamasi. Yakni pada alinea pertama itu merupakan usul dari Ahmad Soebardjo, yakni Kami Bangsa Indonesia, itu merupakan usul dari Ahmad Soebardjo. Ini merupakan 3 tokoh yang merumuskan teks proklamasi di rumahnya Laksamana Maeda. Tokoh lainnya ada Fatmawati. Fatmawati ini perannya dalam proklamasi adalah penjahit bendera merah putih. Beliau merupakan istri dari Presiden Soekarno. Beliau juga merupakan ibu dari Presiden Megawati. Selanjutnya ada Soekarni. Soekarni di sini merupakan dari golongan muda. Pada saat itu mengusulkan bahwa yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta, bukan semua yang hadir. Karena saat itu rencananya semua yang hadir diperbolehkan untuk menandatangani, tapi ditolak oleh Soekarni. Soekarni ini juga terlibat dalam penculikan atau istilahnya pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya ada Khairul Saleh. Khairul Saleh ini merupakan salah satu pimpinan pemuda ketika rapat di Gedung Bakteriologi tanggal 15 Agustus, yang hasil rapat memutuskan bahwa untuk segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi hal tersebut ditolak oleh Soekarno-Hatta
akhirnya diputuskan lagi bahwa akan diamankanlah Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya ada SK Trimurti. Ini merupakan tokoh perempuan yang terlibat dalam proklamasi. Saat itu SK Trimurti ada beberapa sumber yang menuliskan dialah pembawa baki bendera merah putih saat akan dikibarkan. SK Trimurti ini juga merupakan istri dari Sayuti Melik, tapi nanti di kemudian hari dalam perjalanan kisah asmara mereka bercerai. Nah, selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik ini berjasa dalam pengetikan teks proklamasi. Dalam teks proklamasi itu antara tulisan tangannya Bung Karno dengan teks yang diketik Sayuti Melik itu ada beberapa perubahan, akan tetapi perubahan itu tidak merubah makna. Contohnya dalam hal ini tulisan Soekarno itu tempoh. Nah, oleh Sayuti Melik dibenarkan menjadi tempo. Tulisan Soekarno hal 2 oleh Sayuti Melik diganti hal-hal, seperti itu. Jadi tidak merubah maknanya, hanya tulisannya saja. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini merupakan salah satu tokoh pemuda yang paling awal mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Bung Syahrir ini kemudian mendesak Soekarno-Hatta untuk proklamasi, tapi tetap saja ditolak. Selanjutnya ada Alex Mendur. Alex Mendur di sini perannya dalam peristiwa proklamasi yakni sebagai fotografer bersama saudaranya yakni Franz Mendur. Jadi Mendur bersaudara ini merupakan fotografer peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia. Mereka harus mengamankan klisenya itu dari tentara Jepang dan Belanda, sangat luar biasa mereka. Sehingga peristiwa akbar proklamasi bisa didokumentasikan melalui foto itu. Kalau satu video nggak ada ya. Jadi video yang kita dengarkan itu bukan terjadi pada peristiwa 17 Agustus, tapi itu direkam beberapa tahun kemudian. Selanjutnya ada Suweryo. Suweryo di sini merupakan wali kota Jakarta yang memberikan sambutan ketika peristiwa proklamasi. Kemudian ada Dr. Muwardi yang memberikan sambutan ketika peristiwa proklamasi. Tokoh selanjutnya ada namanya Abdul Latif Hendraningrat, atau kita sering menyebutnya Latif Hendraningrat, yakni pengibar bendera merah putih. Kalau kita lihat gambarnya itu ada seorang tentara pasukan peta yang mengibarkan bendera. Selanjutnya yang memegang bendera itu namanya Suhud Sastrokusumo. Ini pengibar bendera bersama Latif Hendraningrat. Selanjutnya ada Laksamana Maeda. Ini merupakan orang Jepang yang saat itu memperbolehkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Saat itu Laksamana Maeda bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian ada Yusuf Ronodipuro. Ini perannya adalah menyebarkan berita proklamasi melalui radio milik Jepang saat itu. Kemudian ada BM Diah, peranannya adalah menyimpan naskah asli proklamasi dan menyebarkan berita proklamasi. Jadi setelah diketik oleh Sayuti Melik, tulisan tangan dari Bung Karno itu kemudian dibuang di tempat sampah. Oleh BM Diah akhirnya diselamatkan sehingga sekarang masih ada disimpan di Museum Jakarta. Ini merupakan berbagai tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Sebenarnya masih terdapat banyak sekali tokoh yang terlibat saat itu, tapi kita fokusnya di situ saja. Kita berdalam mengenai beberapa tokoh penting. Contohnya yang pertama adalah riwayat hidup dan perjuangan Insinyur Soekarno. Ini merupakan Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, lahir tahun 1901 dan meninggal 1970. Ini mempelopori dalam pergerakan nasional berdirinya Partai Nasional Indonesia. Akibat pergerakannya yang terlalu radikal, yang dianggap berbahaya oleh Belanda, akhirnya Soekarno itu ditangkap, kemudian dipenjara di Sukamiskin. Nah, ketika itu dia membacakan pledoi yang terkenal, yakni Indonesia menggugat, tapi pledoi ini tetap ditolak. Akhirnya Soekarno harus mendekam di penjara. Dari Sukamiskin nanti dibuang ke ND, Nusa Tenggara Timur, di Flores sana. Kemudian dari sana dibuang lagi ke Bengkulu. Itu merupakan kisah perjalanan Soekarno dari penjara ke penjara. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, Soekarno ini bergabung dalam Putra.
nanti ada tokoh yang namanya Empat Serangkai, salah satunya adalah Soekarno ini. Jadi Soekarno pada saat pendudukan Jepang itu berjuang secara kooperatif, mau bekerja sama dengan Jepang. Makanya beberapa tokoh yang tidak sepandangan dengan Bung Karno menganggap bahwa Bung Karno itu adalah antek Jepang. Selanjutnya ketika sidang BPUPKI, yakni sidang BPUPKI pertama, tepatnya tanggal 1 Juni, Bung Karno mengusulkan dasar negara yang dia sebut sebagai Pancasila. Makanya setiap tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian Bung Karno juga menjadi anggota Panitia 9 yang nanti berhasil merumuskan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya Bung Karno kemudian menjadi ketua PPKI, ketua dari Dokuritsu Junbi Ingke. Nah, pada sidang PPKI pertama, Bung Karno kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dipilih secara aklamasi. Selanjutnya, setelah menjadi presiden, Bung Karno memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Presiden Soekarno ini presiden pertama di Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Ini merupakan riwayat hidup dan perjuangan dari Presiden Soekarno. Kalau kita menjelaskan lebih detail lagi, waktu yang sesingkat ini nggak akan cukup. Selanjutnya adalah riwayat hidup dan perjuangan DRS Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta ini lahir pada tahun 1902 dan meninggal 1980. Kalau Bung Karno tadi sekolahnya hanya di Indonesia, Muhammad Hatta ini sekolah sampai ke negeri Belanda sana. Semasa di Belanda, Muhammad Hatta itu bergabung dengan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia yang ada di Belanda. Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda itu mendirikan organisasi namanya Indische Vereniging, yang nanti berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, akibat dari perjuangannya itu, Muhammad Hatta dan beberapa tokoh Indische Vereniging, beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia itu ditangkap Belanda. Kemudian Bung Hatta pada saat persidangan membuat pledoi yang berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Akhirnya pada saat persidangan Muhammad Hatta dinyatakan tidak bersalah. Akhirnya bebas dari penjara. Setelah pulang ke Indonesia, Bung Hatta ini pernah diasingkan ke Digul, yakni di sekitar Papua sana. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, seperti dengan Soekarno, Muhammad Hatta bergabung dalam Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Selanjutnya menjadi Panitia 9 seperti Bung Karno, menjadi Wakil Ketua PPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus ketika sidang PPKI pertama memutuskan bahwa Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden Indonesia. Pada masa RIS atau pada masa RIS, Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri RIS. Nah, saat KMB, delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta ini kemudian nanti mendapatkan gelar sebagai selain Bapak Proklamator juga Bapak Koperasi Indonesia. Nah, Muhammad Hatta ini menjabat Wakil Presiden Indonesia itu dari tahun 1945 sampai 1956 karena terjadi perbedaan pandangan politik dengan Bung Karno. Pada tahun 1956 ini Muhammad Hatta mengundurkan diri. Selanjutnya adalah Ahmad Soebardjo, lahir tahun 1896 dan meninggal tahun 1978. Ini menempuh pendidikan di Belanda sama dengan Muhammad Hatta, menjadi anggota Panitia 9, menjadi anggota BPUPKI dan juga anggota PPKI. Ahmad Soebardjo ini peranannya sangat penting ketika peristiwa Rengas Dengklok, kemudian merumuskan teks proklamasi pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus. Salah satu poinnya adalah membentuk kementerian. Nah, saat itu Ahmad Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Kemudian tahun 1957 sampai 1961 Ahmad Soebardjo menjadi Duta Besar Indonesia di Swiss. Ini merupakan perjuangan dari Ahmad Soebardjo. Selanjutnya ada riwayat hidup dan peran Soekarni. Beberapa orang itu menganggap bahwa Soekarni itu perempuan, padahal keliru. Soekarni itu adalah laki-laki. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Lahir tahun 1916, meninggal tahun 1971. Pernah menjabat
sebagai Ketua Indonesia Muda tahun 1934, kemudian terlibat dalam penculikan Bung Karno pada peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu juga tergabung dalam Komite Van Aksi yang nanti berhasil menyelenggarakan yang namanya rapat raksasa di lapangan Ikada. Kemudian menjadi anggota Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh Tan Malaka yang menolak upaya diplomasi. Jadi Tan Malaka dan kawan-kawannya itu menuntut untuk merdeka 100%, tidak mau melalui jalur perundingan tapi melalui jalur fisik atau peperangan. Sukarni ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Murba. Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Banyak ini merupakan organisasi atau partai politik yang didirikan oleh Tan Malaka. Pada pemilu 1955 Sukarni terpilih menjadi anggota konstituante. Selanjutnya pada tahun 1961 sampai 1964 Sukarni menjadi Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok. Selanjutnya perjuangan riwayat hidup dari Sayuti Melik. Lahir dengan nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti, terkenal dengan panggilan Sayuti Melik. Ini merupakan tokoh golongan muda. Pada masa kolonial Belanda sering masuk keluar penjara dikarenakan dia dituduh membantu pemberontakan PKI tahun 1926. Kemudian zaman pendudukan Jepang, Sayuti Melik dan SK Trimurti juga ditangkap, tapi berkat permintaan Soekarno, akhirnya Sayuti Melik dan SK Trimurti dibebaskan. Jadi Sayuti Melik dan SK Trimurti ini merupakan pasangan. Sayuti Melik kemudian menjadi anggota PPKI yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi ketika membentuk PPKI itu kemudian Soekarno itu menambahkan beberapa anggota tanpa sepengetahuan Jepang agar PPKI itu tidak murni bentukan Jepang, tapi PPKI bentukan bangsa Indonesia. Selanjutnya terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok, dalam peristiwa proklamasi mengetik teks proklamasi. Nah, pada masa Orde Baru, Sayuti Melik menjadi anggota DPR MPR. Selanjutnya ada riwayat hidup dan peran Sultan Syahrir. Lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan meninggal dunia 9 April 1966. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir ini berjuang bawah tanah, non-kooperatif, tidak melalui organisasi bentukan Jepang. Sultan Syahrir tadi merupakan tokoh pertama mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Setelah Indonesia merdeka, itu kemudian Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Perlu kita ingat bahwa tanggal 14 November 1945 itu dikeluarkanlah maklumat tanggal 14 November yang isinya adalah perubahan sistem dari presidensil menjadi parlementer. Nah, Sultan Syahrir ini merupakan Perdana Menteri. Sultan Syahrir juga terlibat sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Perjanjian Linggarjati. Akibat Perjanjian Linggarjati yang dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia, Sultan Syahrir itu pernah ditangkap tanggal 3 Juli oleh Persatuan Perjuangan di Solo. Akhirnya atas permintaan Presiden Soekarno bahwa Sultan Syahrir harus dibebaskan, akhirnya Sultan Syahrir bebas. Kemudian tahun 1948 mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Zaman dulu PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Kalau yang sekarang kan Partai Solidaritas Indonesia. Jadi beda. PSI kemudian dibubarkan Presiden Soekarno karena kan banyak tokoh PSI yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Sultan Syahrir tahun 1962 kemudian dipenjara karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI. Selanjutnya ada riwayat hidup dan peran Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat ini menjadi anggota PETA, kemudian mengamankan pelaksanaan proklamasi, terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian memimpin Sekolah Staf Komando Angkatan Darat SKAD. Selanjutnya ada riwayat hidup dan peran BM Diah dengan nama lengkap Burhanuddin Muhammadiyah. Ini merupakan tokoh dalam pers. Pernah bergabung dengan pers pada masa pergerakan, yakni Shinpo, dan masa pendudukan Jepang, yakni Asia Raya. Kemudian menjadi penyiar radio Hoso Kyoku yang sekarang menjadi RRI, pernah menjabat sebagai duta besar di Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand. Serta pernah menjabat menjadi Menteri Penerangan tahun 1966 sampai 1968. Selanjutnya ada riwayat hidup dan peran Suwiryo.
Suwiryo ini merupakan salah satu tokoh dari Chong Sava dan PNI. Pada masa pendudukan Jepang pernah bergabung dalam Jawa Hokokai dan Putra. Suwiryo ini merupakan wali kota Jakarta, ikut menggerakkan massa dalam rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 17 September 1945. Ini merupakan rapat akbar, rapat besar yang mempertemukan pertama kali pemerintah Indonesia dengan rakyatnya. Pada masa demokrasi liberal, Suwiryo pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dari Sukiman. Pernah menjabat juga sebagai ketua PNI serta anggota MPRS, kemudian DPA. Ini pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada riwayat hidup dan peran Dr. Muwardi. Kalau kita pergi ke kota Surakarta, Solo, itu ada namanya Rumah Sakit Dr. Muwardi. Itu diambil dari tokoh ini, Dr. Muwardi. Nah, ini merupakan lulusan dari Stovia, kemudian aktif dalam bidang kepanduan atau kepramukaan, ikut serta dalam Kongres Pemuda II sebagai ketua Barisan Pelopor atau Chao Sangi-in pada masa pendudukan Jepang. Barisan Pelopor ini kemudian berganti menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia yang tidak kena kompromi dengan Belanda, jadi ingin merdeka 100% seperti ajaran dari Tan Malaka tadi. Terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang mana kota Bandung dibakar oleh para pejuang agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pasukan sekutu dan Belanda. Kemudian pada 25 Januari BRI bergabung dengan simpatisan Tan Malaka membentuk Gerakan Rakyat Revolusioner atau GRRR. Pada tanggal 13 September 1948, Dr. Muwardi diculik. Katanya yang menculik ini adalah kelompok PKI Madiun. Sampai sekarang makam jenazah dari Dr. Muwardi tidak pernah ditemukan. Itu tadi materi mengenai proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi yang sangat banyak tadi. Kita harus bisa meneladani perjuangan dari tokoh-tokoh tersebut. Demikianlah materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.